Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Gamal Surya hadir sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-21 Mei 2026 pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini kita akan berbicara terkait tentang dunia kesehatan sebagai ruang berbagi ilmu kesehatan yang ringan, dekat dengan kehidupan namun sangat penting untuk kita semua. Insan Madani pernah dengar kalimat jangan bikin emosi nanti darah tinggi. Nah, apakah marah benar-benar bisa menaikkan tekanan darah? Apakah hipertensi hanya menyerang orang tua? Kenapa sekarang usia muda banyak yang tiba-tiba kena stroke? Hal ini kita akan mengupas tuntas persoalan yang sering dianggap biasa padahal dijuluki pembunuh diam-diam, yaitu hipertensi. Sudah hadir bersama kita Dr. Kumara Danta, Dokter Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Saya sapa, selamat siang Dok. Selamat siang Pak. Gimana ini kabarnya Dok ya? Baik Pak. Baik ya? Iya. Oke, Alhamdulillah hari ini bisa menyapa Insan Madani semuanya. Nah, Insan Madani nanti kami undang interaktif di 082339947707 live streaming di madani.com, YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Tetap bersama kami selama 1 jam ke depan di Bincang-Bincang Sehat. Karena kesehatan bukan menunggu sakit tetapi menjaga sebelum terlambat. Nah, temanya sangat menarik di kesempatan hari ini. Kami sampaikan darah tinggi, jangan emosi, kupas tuntas hipertensi. Nah, itulah tema yang kita bahas pada kesempatan hari. Dok, mungkin langsung bisa disampaikan ya. Oke. Nah, sekarang kan banyak usia 30-40 tahun Dok ya, sudah kena hipertensi bahkan stroke ya. Kira-kira apa penyebab hipertensi? Apakah memang gaya hidup modern itu mempercepat terjadinya hipertensi begitu Dok? Oke, ya. Saya jawab ya Pak ya. Ini mungkin dari definisinya dulu ya. Ya. Mungkin dari darah tinggi itu biasanya kan pasien datang kadang mengeluh dia nyeri kepala. Nyeri kepala ya. Nyeri kepala, nyeri tengkuk, terus ada biasanya pusing gitu. Nah, ketika dicek tensinya itu kadang di atas 140/90 ya. Dikatakan hipertensi itu kalau sudah di atas 140 140. Oh gitu ya. Iya. Nah, jadi biasanya faktor-faktor yang pemicunya itu kadang dari lifestyle, dari pola makan, gaya hidup gitu. Nah, biasanya pada yang muda-muda nih biasanya. Kadang jarang gini pola hidupnya, makanannya itu dijaga kurang. Sering makan makanan junk food, habis itu makan makanan yang tinggi lemak, habis itu tinggi natrium seperti garam itu yang asin-asin. Nah, karena asin ini, yang garam ini, natrium itu sifatnya dia menarik cairan. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi yang asin-asin, kadang cairan di tubuh kita itu ditarik, jadi pompa jantung ke seluruh tubuh itu makin banyak. Nah, waktu tensinya tinggi sekali seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Itulah mungkin faktor penyebab ya, termasuk karena memang gaya hidup, makan yang banyak mengandung natrium itu ya, maka bisa mengundang namanya hipertensi. Nah, kenapa sekarang ini banyak ya orang-orang yang usianya baru 30-40 itu kan sudah kena hipertensi. Kalau dulu kan biasanya penyakitnya orang-orang tua begitu ya. Karena mungkin faktor tadi makanan tadi ya. Makanan. Karena di salah satunya juga obesitas, Pak. Obesitas itu ya. Ya. Karena setelah beberapa penelitian itu juga ada berat badan yang berlebih itu sekarang sudah di kisaran anak muda 30 ke atas ya. Kalau zaman dulu mungkin kan untuk makanan-makanan itu kan enggak terlalu sebanyak sekarang gitu Pak. Nah, kalau sekarang kan serba ada dan serba instan. Oh iya. Kalau dulu kan mungkin ya perlu dimasak. Ini kan mengurangi yang namanya tuh obesitas ya. Obesitas ya. Di samping itu juga karena kesibukan pekerjaan kadang untuk masyarakat kurang untuk berolahraga. Ya, jadi
untuk melatih jantung kurang juga. Nah makanya samping obesitas juga ya karena tensinya bisa jadi tinggi gitu Pak. Ya berarti kalau apakah orang yang sering pusing itu tandanya hipertensi begitu dok? Jadi pusing itu banyak Pak ininya Pak. Jadi penyebabnya enggak cuma darah tinggi saja. Jadi kalau misalkan pusing, nyeri kepala itu bisa dari itu lambung. Karena kan tidak ada makanan yang masuk, otomatis asam lambungnya juga naik. Gitu ya. Asam lambung naik itu bikin kita tidak nyaman, atau biasa disebut heartburn gitu. Kalau pada penyakit GERD. Tapi kalau misalkan pusing itu, kalau pada darah tinggi dia khasnya kadang nyeri di tengkuk kadang. Gitu ya. Di tengkuk terus ditandai dengan tekanan darahnya yang tinggi seperti itu. Gitu ya. Oke baik, ini nampaknya ada yang masuk dari Maptuka. Pertanyaan begini, dok, orang tua saya usia 65 tahun, hipertensi dan suka pusing pagi hari. Apakah itu tanda komplikasi? Kalau itu mungkin gejalanya, ya, itu tanda-tanda awal. Nanti bisa diperiksakan lagi, mungkin ke Vaskes 1 ya, puskesmas atau ke klinik dulu ya, nanti diperiksa. Terus misalkan kalau misalkan tensinya tinggi di atas 140/90 atau di atas itu, nanti kemungkinan diberikan obat untuk penurun tensi dulu ya. Nanti dievaluasi mungkin 1-3 bulan diminum secara rutin. Nah kalau misalkan tidak mempan obatnya, mungkin dokternya bisa mengarahkan ke dokter spesialis seperti itu. Tapi kalau untuk yang mengarah ke komplikasi itu ada gejala-gejala tertentu yang mengarah ke komplikasi. Misalkan kalau untuk komplikasi darah tinggi itu salah satunya tuh terkena di kepala, misalkan stroke. Nah itu kalau stroke dia biasanya mulut mencong, habis itu pelo, habis itu tensinya tinggi sekali, sempat pingsan. Nah itu tanda komplikasinya dari darah tinggi. Nah selain itu juga kalau jantung, dia bisa mengakibatkan serangan Pak. Itu serangan disertai ada penyakit dislipidemia. Gitu. Jadinya selain itu juga kalau misalkan ginjal, nah itu bisa mengakibatkan gagal ginjal juga gitu. Kalau komplikasinya biasanya tuh yang paling sering yang ada di lapangan itu 3 itu, stroke. Serangan jantung dan juga gagal ginjal. Gitu ya. Oke baik, itu ya. Terima kasih untuk Maptuka ZA. Nah ini pertanyaan berikutnya nih dok. Dok, saya kerja shift malam dan sering begadang. Apakah resiko hipertensi lebih besar begitu ya? Ini kalau begadang memang karena kan jantung itu kan harusnya istirahat malam hari. Nah maksudnya istirahat itu enggak full total dia istirahat itu enggak. Jadi hanya mengurangi beban kerja biasanya gitu. Nah makanya, tapi biasanya tuh pada pasien-pasien yang kerjanya malam dia cenderung tensinya tinggi Pak. Soalnya kan aktivitasnya dipakai itu kan lebih ke malam hari ya, yang waktunya istirahat, jantung itu seharusnya istirahat, bisa recovery, itu enggak bisa jadinya gitu. Kadang kalau misalkan beberapa penelitian juga ada mengatakan untuk waktu tidur itu bisa digantikan ke pagi hari. Pagi hari ya. Cuma waktunya itu harus 8 jam. 8 jam. Ya. Walaupun tidak seefektif yang malam hari, tapi kadang seenggaknya untuk waktu yang 8 jam itu tergantikan di pagi hari gitu ya. Tapi untuk sekarang sih salah satu faktornya juga begadang itu. Ya, banyak beberapa kasus gitu ya. Gitu. Sambil minum kopi ya. Gitu. Ini kan banyak ya anak-anak muda kita ini sering begadang sambil minum kopi ya. Nah, lalu kira-kira benarkah ya kebiasaan begadang, kopi berlebihan dan stres pekerjaan itu bisa memicu darah tinggi? Jadi oke Pak, ya jadi kalau misalkan begadang ditambah dengan mengkonsumsi kopi ya.
kopi itu kan dia ada sifat kafeinnya. Kafein. Kafeinnya itu untuk biasanya itu mengakibatkan takikardi. Kadang-kadang takikardi itu ritme jantung kita itu memompa itu lebih keras biasanya. Nah, itu efek dari kafeinnya. Nah, ditambah dengan begadang, jadi 2 kali kerja seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau bisa, kalau memang sering bergadang, ya kopinya, intensitas kopinya dikurangi. Atau jangan begadang seperti itu. Kopi itu biasanya bagus di pagi hari tanpa ada gula. Jadi kopi hitam tanpa gula itu bagus untuk jantung, untuk ritme jantung gitu. Tapi konsumsinya mungkin terbatas, mungkin maksimal itu sehari sekali seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Mamlukah ZA yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di kesempatan hari ini ya. Ini coba saya terima kembali dari siapa ini, tidak disebutkan namanya. Langsung saja, ini dari ponsel 541 ya. Dok, ibu saya hipertensi dan suka konsumsi jamu herbal. Bolehkah obat dokter dicampur herbal? Boleh enggak ini? Kadang ada orang yang minum obat-obat herbal gitu ya. Iya. Jadi gini. Jadi kalau misalkan dengan obat herbal itu kan kita enggak tahu kandungannya. Kandungannya enggak tahu. Kadang beberapa obat-obat herbal itu saya enggak mau justifikasi, cuma memang ada beberapa yang kedapatan terkandung kortikosteroid. Ya. Tapi efeknya itu biasanya di lambung. Bisa BAB-nya jadi hitam, habis itu kadang berdarah, bisa kayak gitu karena konsumsi kortikosteroid yang tidak ada ambang batasnya gitu. Kalau dicampur dengan obat hipertensi, jadinya itu mengurangi dari efek obatnya. Kalau bisa disesuaikan aja dari anjuran dokter. Kalau misalkan sudah kedapatan dikasih obat hipertensi, ya dilanjutkan obat hipertensinya, jangan minum obat herbal gitu. Kecuali herbalnya itu dibikin di rumah. Kadang beberapa ada pasien itu bilang kalau dia itu sering godok pakai ini, Pak. Gitu. Ya, daun-daunan. Ya, daun-daunan. Mungkin itu boleh, tapi jangan terlalu sering gitu ya. Itu kan kalau buat sendiri kan lebih bagus ketimbang beli yang sasetan di luar, karena kan kandungannya kita tidak tahu. Gitu. Itu ya. Oke, baik. Berarti tidak boleh dicampur dengan obatnya dari dokter dicampur dengan obat herbal, tidak boleh ya? Ya, tidak boleh. Berbahaya ya? Tambah berisiko gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjut ini pertanyaannya. Saya sering cemas dan panik saat cek tensi sampai hasilnya tinggi. Apakah itu hipertensi? Takut. Karena takut jadi tensinya tinggi itu. Oke, baik. Jadi kalau ini memang beberapa kasus, Pak, pada pasien itu memang ada yang seperti ini ya. Biasanya itu kita mendiagnosis seperti ini tuh dengan hipertensi jas putih biasanya. Nah, biasanya kalau gini, biasanya tuh kalau tensinya tinggi dia pas waktu datang aja, tapi pas waktu di rumah atau saat enggak ke dokter dia tensinya normal kayak gitu ya. Jadi kalau kayak gitu itu sebenarnya tuh cuma kecemasan aja. Cemasnya terlalu berlebihan gitu. Ya, ingat dulu ketika ada COVID itu kan harus divaksin ya. Banyak mereka yang takut sehingga tensinya tinggi ya. Besok harus kembali lagi dan terusnya itu ya. Sampai berulang-ulang ketika datang lagi tinggi lagi gitu ya. Karena takutnya divaksin. Iya, kalau itu kan hanya kepanikan aja. Kalau panik kan bikin kadang ritme jantung kita tuh terpacu, karena kan adrenalin kita kan naik, otomatis pacu jantung itu memompa lebih cepat juga. Lebih cepat ya. Kalau misalkan untuk mendiagnosis hipertensi itu kadang butuh pengecekan itu minimal 3 kali. 3 kali dan itu di dokter mungkin ada pemeriksaan lebih lanjutnya, ada faktor risikonya. Mungkin merokok, habis itu mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi terlalu banyak garam seperti itu, dan mungkin ada
kolesterol juga. Nah itu sebagai faktor pertimbangan untuk mendiagnosis darah tinggi seperti itu. Tapi kalau umur muda biasanya dengan dada yang sering berdebar-debar itu biasanya lebih ke panik gitu. Panik gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah ini saya lanjutkan lagi dok, pertanyaannya dok. Makanan apa yang paling harus dikurangi agar tekanan darah cepat terkontrol? Kira-kira makanan yang harus dikurangi apa dok ya? Oke, kalau misalkan dari makanan, sebenarnya itu yang garam, tinggi garam. Yang tinggi garam. Jadi kalau misalkan di rumah maksimal itu cuma 1 sendok saja per hari, ataupun setengah aja kalau bisa. Nah itu memang anjuran dari dari jurnal memang. Kalau mengonsumsi garam itu maksimal tuh cuma satu sendok saja untuk pada makanan itu dalam waktu sehari Pak. Satu hari bukan setiap makanan tuh. Itu betul makanan. Terus yang dihindari lagi itu mengkonsumsi biasanya itu alkohol juga ada pemicunya tuh alkohol ya. Walaupun tidak semua orang gini tapi ya dalam penelitian itu dicantumkan alkohol itu bisa bikin darah tinggi juga. Habis itu salah satunya obesitas. Ya kalau obesitas itu kan karena pasien terlalu banyak makan jadinya gemuk, otomatis aktivitas jantung itu jadinya berlebihan. Nah, itu juga bisa. Nah, mungkin di selain makanan juga harus diimbangi dengan olahraga juga. Karena tanpa olahraga juga itu tidak bisa menurunkan untuk misalkan obesitas tidak bisa turun dia kalau tidak ada olahraga. Minimal renang. Karena renang itu 2 kali Pak kerjanya. Kalau misalkan lari ya mungkin dia kardionya dapat, tapi rawan cedera. Nah biasanya kan pasien-pasien hipertensi ini kan kebanyakan selain anak muda, yang baru-baru ini kan anak muda, yang lama itu kan yang sudah berusia lanjut. Jadi usia lanjut lebih disarankan untuk olahraganya itu renang karena di samping ada tekanan air dengan berat badannya itu jadi aktivitasnya itu lebih 2 kali lipat kerjanya. Walaupun risiko cederanya jadinya tuh lebih ringan kalau gitu ya. Oke, baik. Disarankan memang renang gitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Anda dari Ponsel 5401 yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Di kesempatan hari ini masih kita berbicara tentang hipertensi ya. Nah, dok, mengapa ya hipertensi ini disebut penyakit yang berbahaya dan mematikan ya? Oke. Jadi kalau darah tinggi dikatakan soalnya silent killer gitu Pak. Kalau sebutannya silent killer itu kadang pasien itu kan tidak melulu tentang gejala aja gitu. Tiba-tiba kalau misalkan biasanya tuh pada pasien yang CKG, pengecekan gratis itu kadang tidak ada keluhan apa-apa tapi tensinya tinggi. Nah itu sebenarnya tandanya warning. Warning gitu. Sudah hati-hati harusnya. Soalnya tiba-tiba kadang hipertensi itu timbul komplikasi secara mendadak. Ya seperti yang tadi disampaikan itu stroke kalau di otak, terus serangan jantung juga gitu. Nah, itu yang bikin bahayanya. Jadi kalau misalkan tensinya tidak terkontrol, tiba-tiba melonjak tinggi, nah jadinya itu komplikasinya tuh 2 itu jadinya. 2 ya. Jadi disarankan kalau misalkan memang sudah tensinya tinggi, minum obat sesuai anjuran, rutin. Nanti setelah rutin pasti akan ada remisi obatnya Pak. Remisi obat itu pengurangan dosis secara perlahan. Jadi kalau misalkan tensinya sudah memenuhi MAP sesuai target penurunan tensi, nanti dikurangi dosisnya, perlahan dikurangi seperti itu. Jadi lebih ringan dari kerja untuk ginjal. Jadi kan banyak masyarakat kan takut minum obat terus nanti kena ginjalnya gitu ya. Kadang pasien tuh memang seperti itu kan. Cuma setelah kita edukasi kalau ini untuk lebih emergensinya itu kepada
tensinya yang tinggi. Jadi lebih disarankan untuk konsumsi dulu obatnya secara rutin. Nanti kan sembari tensinya obatnya diturunkan dosisnya, nanti kan kerja dari ginjalnya tidak terlalu berat gitu ya. Gitu jadi ya. aman untuk Oke, berarti boleh Dok, misalnya kalau dari obat dari dokter ketika sudah merasa nyaman begitu, obatnya dihentikan. Nanti kalau misalnya kambuh lagi baru diminum lagi, boleh ya? Sebenarnya itu tidak boleh. Berarti harus langsung tuntas gitu Dok? Iya, harus rutin Pak. Ya, misalnya jadi, kan dikasih 3 hari berarti. Jadi meskipun sudah sembuh tetap diminum. Iya, tetap Pak. Jadi kalau misalkan biasanya itu kan pasien yang tidak PRB yang gitu Pak. Ya, pasien-pasien PRB itu yang sudah terjadwal. Jadi yang sudah ke dokter spesialis itu didaftarkan PRB, nanti dari Vaskes 1 memberikan obat ke pasien itu selama 1 bulan sekali, langsung full. Nah, tapi untuk yang baru-baru, tensi yang baru dikenal darah tingginya, baru diperiksa, baru ada hipertensinya, itu biasanya itu dikasih untuk sementara dulu. Ya, nanti kalau obatnya sudah habis, nanti kembali lagi diperiksa lagi. Oh masih tinggi, diberikan lagi. Jadi dirutin dulu obatnya itu kadang sebulan sampai 2 bulan ya, konsumsinya rutin. Kalau misalkan mau membaik seperti itu, obatnya tetap dilanjutkan seperti itu. Tidak perlu ke spesialis, kecuali tensinya tinggi sekali dengan obat-obatan yang sudah maksimal. Biasanya itu kalau dokter di klinik atau puskesmas biasanya memberikan 1-2 macam obat. Nah, tapi kalau misalkan tidak mempan obat-obatan itu, kita rujuk biasanya ke spesialis biar. Oke, Dok, ini kan sekarang ini kan makanan instan dan minuman manis ini kan makin digemari oleh masyarakat ya, atau anak-anak muda sekarang ini. Kira-kira apakah pengaruhnya pada tekanan darah tinggi nih Dok? Kalau yang instan instan, yang instan terus tinggi garam, nah itu salah satu pemicunya. Kalau misalkan yang kaleng-kaleng, habis itu minuman bersoda. Nah itu bisa jadi faktor pemicunya. Di samping itu juga kalau misalkan gula itu kan lebih ke penyakit yang diabetes nantinya. Oke, baik. Terima kasih, dan pendengar pecinta Madiun masih kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Nah, ini saya terima dari Zahra ya, Zahra. Dokter, bagaimana tata laksana atau langkah penanganan hipertensi yang benar, mulai dari perubahan pola hidup hingga penggunaan obat? Pada kondisi seperti apa pasien wajib minum obat rutin? Ada 2 pertanyaan Dok ini namanya. Coba. Jadi yang pertama itu kalau misalkan sudah terdiagnosis darah tinggi, yang pertama itu yang dijaga itu pola makan. Ya, pola makan, habis itu olahraga, jaga berat badan juga, tidak boleh obesitas. Di samping itu juga harus mengkonsumsi obat secara rutin dari dokter. Soalnya kalau misalkan tidak rutin, dia kadang tensinya melonjak lagi tinggi, kadang seperti itu ya. Kalau misalkan sudah mengkonsumsi obat tapi kok tetap tinggi, ya itu dosisnya yang harus ditingkatkan. Jadi itu ranahnya dokternya. Jadi kalau misalkan pasien itu tinggal ganti pola gaya hidup dari makanan, olahraga. Kalau makanan ya tadi garam, nggak boleh terlalu tinggi konsumsinya. Terus makanan-makanan yang cepat saji gitu jangan gitu. Itu. Oke. Itu ya. Kira-kira pada kondisi seperti apa nih pasien wajib minum obat rutin ini? Oke, yang wajib itu yang sudah didiagnosis sama dokternya. Jadi kalau misalkan sudah di atas 140/90 tensi, itu kadang sudah mulai
konsumsi obat ya. Tapi itu harus pengecekan minimal 3 kali kalau tetap seperti itu. Kalau sudah 3 kali sudah dikasih tahu untuk olahraga, konsumsi garam. Ya. Terus kalau misalkan laki-laki kan merokok gitu, itu sudah dikurangi. Faktor-faktor risiko yang lain seperti makanan yang berlemak gitu. Nanti setelah dicek tetap 3 kali tetap sama, itu tetap mengkonsumsi obat nantinya gitu. Seperti itu, Pak. Ya, apakah merokok ini jadi pemicu hipertensi, Dok? Ya, karena rokok ini sebenarnya itu dia kalau bisa di kata awam ya, itu jadinya itu gini, Pak, apa namanya tuh, penumpukan plak di pembuluh darah. Ya. Gitu ya. Jadi zat-zat dari rokok, nikotin dan lain sebagainya, tar itu dia bisa membuat pembuluh darah kita itu timbul plak. Nah, gitu plak-plak ini yang menimbulkan nantinya hambatan pada sirkulasi darah. Jadi otak merespon gini, kurang oksigen dan darah. Jadi jantung itu bekerja 2 kali. Makanya pada pengecekan itu tensinya tinggi. Ya. Jadi mengapa itu jadi faktor risiko, karena ya penumpukan plak. Nah, plak ini juga salah satu risiko dari penyakit serangan jantung juga. Iya. Gitu. Oke, jadi karena resikonya muncul plak tadi ya, Dok, ada penyumbatan akhirnya begitu ya. Tapi juga bisa hipertensi karena ketika mau rokok nggak punya uang, Dok. Akhirnya jadi pusing. Hipertensi juga bisa juga. Karena uang tapi itu. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Masih ada satu pertanyaan dari Sarah. Kita akan break dulu. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Masih dari Jantung Kota Bojonegoro, Jalan atau Kumar 48 di program siar Bincang-bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah ya. Di kesempatan hari ini, Dok, ini masih dari pertanyaan Zahra yang belum tuntas, Dok. Ini masih ada satu pertanyaan yang tadi sempat kita break dulu karena harus disampaikan jeda break komersial ya. Nah, tadi hipertensi kalau bagi perokok ini karena bisa jadi karena mau rokok ndak punya rokok, mau rokok ndak punya uang, akhirnya bisa jadi pusing, menimbulkan hipertensi juga nih. Mumet gitu, Pak. Oke, baik. Nah, Dok, jika seseorang sudah terdiagnosis hipertensi, tetapi tekanan darahnya masih sering naik turun meski minum obat, apa evaluasi dan tata laksana lanjutan yang perlu dilakukan agar tidak berujung komplikasi seperti stroke atau serangan jantung gitu ya. Kira-kira bagaimana, Dok, caranya? Ya. Kalau misalkan naik turun, nah biasanya itu kalau tensi yang di atas 140 ke atas ya. Kalau misalkan tensinya, tergantung tensi sih, Pak, sebenarnya ya. Kalau misalkan tensinya itu kan ada HT urgensi. HT urgensi itu dia di atas 160 per 110 kadang gitu. Nah, itu menurunkan MAP-nya itu kalau usia di bawah 40 tahun itu dia 150 per 90. Tapi kalau misalkan di atas 40 tahun dia diturunkan itu maksimal di bawah 140 per 90 gitu ya. Nah, kadang ada naik sedikit, ada turun sedikit, tapi kalau masih di ambang 140 sampai di bawah 150 untuk tekanan darah tingginya itu sudah terkontrol gitu. Ya, ini kadang pasien-pasien itu kadang kurang belum tahu ya. Kadang kalau misalkan tensi 140 ini kok masih aja tinggi ya gitu. Kemarin 140 kok tetap 140 gitu ya. Padahal sebelumnya pasiennya enggak tahu kalau tensinya itu rata-rata di atas 160 gitu ya. Apalagi yang pada lansia-lansia gitu kan ya, kadang sudah lupa untuk tensinya gitu. Jadi kalau sudah di bawah 150 atau 140 dengan
konsumsi obat rutin itu sudah terkontrol, jadi terhindar dari komplikasi ya. Nah, komplikasi ini muncul itu kalau sudah dia ada HT emergensinya, Pak. Ya. HT emergensi ini dikatakan kalau tensinya itu sudah 100 di atas 160 ke atas per 110, hampir mirip sama HT urgensi, cuma bedanya ini sudah ada target organnya. Nah, target organnya tuh tadi seperti ya kena stroke, ya, bicaranya pelu, bibirnya mencong, terus untuk tangan dan kakinya tuh ngerasa lemes, salah satu antara kanan atau kiri, terus sempat pingsan seperti itu kalau gejala-gejala stroke itu. Nah, itu sudah hipertensi yang sudah mengarah ke komplikasi. Nah, itu HT emergensi. Nah, di samping itu juga ada kalau jantung dia serangan, ya tiba-tiba nyeri dada, nyeri dadanya itu tembus ke belakang dan itu sampai ke leher nyerinya dan juga sampai ke lengan biasanya, ke lengan. Nah, disertai sama pusing, mual, muntah hebat seperti itu. Nah, biasanya itu disertai dengan darah tinggi, itu sudah tanda komplikasinya. Tapi kalau misalkan sudah terkontrol, tensinya sudah di bawah 150 atau 140 dengan konsumsi obat, itu seharusnya sudah aman gitu ya. Tapi memang untuk konsumsi obat ini memang secara rutin, karena memang kalau darah tinggi ini kan nggak bisa dia sekali minum gitu, Pak. Nggak bisa sekali minum. Nah, memang harus diminum secara rutin, karena sifat dari obat ini adalah dia menjaga tensi tetap terkontrol, tetap terkontrol gitu. Cuma bukan untuk langsung minum sekali langsung sembuh gitu. Itu penyakit lain mungkin ya, batuk pilek itu mungkin bisa seperti itu ya. Oke, baik. Dok, kira-kira apakah orang yang sering marah itu akan memicu terjadinya hipertensi ya? Marah ya, kalau marah itu kan adrenalin tuh naik, Pak. Pak, ya biasanya kan dialami oleh para pendidik ya, guru yang sering sekarang ini kan sering marah karena banyak murid yang bandel gitu ya. Dan bolos juga kadang. Gitu ya. Ya, kadang kalau misalkan disertai dengan marah, ada faktor risiko yang lain, seperti keluarganya, Pak. Keluarganya sempat mengalami darah tinggi, juga salah satu faktornya juga. Nah, disertai juga nanti marah-marah berlebihan itu kan memicu adrenalin kan tinggi, jadi jantung itu memompa kan lebih keras lagi. Habis itu sering pusing dan segala macam itu karena nggak bisa mengontrol emosi juga bisa. Jadi kalau misalkan memang sudah ada indikasi untuk dikatakan memang sudah terdiagnosis hipertensi, lebih baik untuk menurunkan emosinya kadang. Ya kalau misalkan guru tadi ya, Pak ya, gini mungkin dikasih tahu secara halus mungkin untuk muridnya gitu ya. Walaupun kadang anak sekarang itu kalau dikasih penjelasan secara halus, malah seolah-olah tidak direken gitu ya, tidak dihiraukan gitu ya. Tapi biasanya kalau sudah gurunya keras itu baru baru dia takut. Iya, sehingga sering gurunya marah mungkin bisa memicu terjadinya hipertensi tadi ya. Oke, baik ya. Maka jangan suka marah ya. Itu baik. Dok, kira-kira benarkah hipertensi pada usia muda ini sekarang meningkat ya? Kira-kira? Itu mungkin untuk beberapa tahun ke belakang ini, Pak, memang banyak, tapi enggak terlalu banyak juga gitu ya. Kalau misalkan pasien-pasien yang datang itu biasanya itu di atas umur 35 sekarang, Pak. 30-an ke atas itu sudah mulai darah tinggi. Nah, faktornya itu enggak cuma dari makanan aja sebenarnya, dari faktor pekerjaan juga. Di samping itu ada stres, tekanan beban kerja juga bisa. Di samping itu kalau sekarang itu kebanyakan ada yang lembur-lembur gitu loh, Pak. Lembur-lembur itu kan ya harusnya istirahat, tapi dipakai untuk kerja. Jadi beban jantungnya itu kerjanya lebih 2 kali lipat gitu, Pak. Jadi kalau untuk anak-anak sekarang itu memang beberapa kasus yang ditemukan itu memang tinggi sekarang ya. Di samping
faktor pekerjaan, dari makanan juga karena serba instan sekarang itu Pak. Gitu ya. Oke, baik. Pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio, tentu masih kami undang interaktif di 082339947707. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, kira-kira apakah minum obat hipertensi ini bisa menjadi sebuah ketergantungan, Bro? Kalau dari ketergantungan sebenarnya enggak, Pak. Sebenarnya itu sifat dari obat-obat darah tinggi itu hanya sifatnya mengontrol aja. Ya. Nah, kalau misalkan ini untuk ketergantungan dia enggak, dia bukan yang golongan yang ketergantungan gitu ya. Nanti itu kan ada penurunan dosis itu, Pak. Itu ya. Penurunan dosis itu kan karena dari pola gaya hidup dan pola makan juga sudah dibenahi, tensinya sudah mau turun, jadi nanti dosisnya diturunkan lagi nanti seperti itu. Jadi bukan kalau misalkan orang waham mungkin karena terus-terusan mungkin tuh Pak ya, minumnya terus-terusan jadi dianggapnya obat darah tinggi itu ketergantungan gitu Pak. Tapi sebenarnya itu bukan ketergantungan, tapi memang aturan minum obatnya seperti itu Pak. Dan juga mekanisme obatnya seperti itu. Jadi tidak ketergantungan begitu ya. Oke, baik, memang sudah aturannya. Nah, silakan mungkin kalau Anda punya keluhan ya yang diindikasi hipertensi, silahkan di 082339947707. Ini ada yang masuk namanya. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, aku Rosi dari Balen. Ikut tanya ya, Dok, saya usia 45 tahun. Kalau habis marah tekanan darah sampai 170 ya. Setelah tenang turun lagi. Apakah ini sudah hipertensi? Kalau marah naik 170. Normalnya berapa, Dok? Normalnya sebenarnya itu 120/60. 160 ya. Tapi kadang juga 130/70 pun masih di ambang batas, masih normal. Normal ya. Tapi kalau misalkan disertai dengan emosi, marah seperti itu dengan tensinya yang tinggi ini, biasanya itu pemicunya hanya adrenalin aja. Jadi adrenalinnya naik, otomatis pompa jantungnya juga bekerjanya tinggi karena kan sirkulasi dari darah itu kan dibutuhkan banyak gitu. Jadi kalau misalkan ini tidak termasuk darah tinggi gitu. Kalau misalkan darah tinggi itu karena banyak faktornya juga yang lain, kan obesitas dan lain, pola makan juga gitu. Tapi kalau emosi sebenarnya tuh emosi ndak terlalu signifikan gitu ya. Kecuali memang ada faktor-faktor penambah yang lain gitu. Oke, baik, saya lanjut, Dok. Ini pertanyaannya dari Rosi. Saya minum obat dari darah tinggi, tapi kalau sudah normal saya berhenti. Apakah berbahaya? Ketika sendiri. Hampir tadi pertanyaan saya tadi ya. Ya, sama. Ini jadinya nanti takutnya kena silent killer. Silent killer itu yang tadi itu ya tiba-tiba kena komplikasi gitu Pak. Seharusnya kan kalau mengkonsumsi secara rutin dia harusnya kan tensinya terkontrol ya, segitu saja tensinya. Mungkin naik-naik sedikit tapi tidak terlalu signifikan biasanya. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba berhenti, nah ini takutnya nanti terjadi komplikasi tiba-tiba. Itu yang kita takutkan kan yang seperti tadi itu Pak, yang misalkan tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Sebenarnya tuh yang kita takutkan itu seperti terkena komplikasinya gitu. Kalau sebisa mungkin. Kalau misalkan sudah mengkonsumsi obat itu secara rutin, nanti ditambah dengan konsultasi ke dokter lebih lanjutnya, mau ke Vaskes 1 boleh atau ke klinik yang terdekat. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi buat Rosi yang sudah ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah. Mungkin kalau ada yang lain mau ikutan gabung, masih saya buka di 082339947707. Nah, ini ada Nimade hari ini ya.
Bagus sekali ya pemaparannya dokter, sangat mudah dipahami penjelasannya dokter. Terima kasih ilmunya. Sarannya apa gini? Sarannya dokter. Ada lanjutannya ini. Maksudnya apa ini ya? Oh ya, Oke, terima baik. kasih, Bu. Ya, terima kasih tadi yang sudah ikutan gabung ya di YouTube-nya. Mungkin yang lain masih kami nantikan di 082339947707. Masih ada waktu sekitar 1 menit lagi ke depan ini ya. Saya buka bagi Anda yang mau ikutan gabung di program siar bincang-bincang sehat ya. Oke. Nah, apakah orang yang tubuhnya kurus ini bisa terkena hipertensi, Dok ya? Kalau obesitas kena hipertensi ya. Kalau kurus bisa enggak? Sebenarnya itu kurus, tapi kalau ada faktor pendukungnya yang lain, Pak, seperti ada riwayat, riwayat ya dari keluarga. Oh, berarti hipertensi bisa penyakit turunan, gitu? Ya, sebenarnya itu beberapa case itu memang seperti itu, Pak. Ya. Dan juga beberapa jurnal pun memang dijelaskan kalau memang ada keterkaitan dari keluarga yang sudah hipertensi mengalami hipertensi itu. Soalnya waktu misalkan ibu kan kita tahu itu kan ya, ibu kadang melahirkan dengan tensi yang tinggi gitu, Pak. Ya. Itu juga jadi faktor risikonya juga gitu. Nah, jadi untuk yang masyarakat yang masih kurus itu kalau ada faktor-faktor yang lain seperti salah satunya selain darahnya tinggi itu kolesterol, Pak. Kolesterol. Ya, kolesterol. Habis itu kalau laki-laki yang merokok, habis itu ya itu jadi salah satu faktor yang lainnya pendukungnya itu ya. Wanita perokok juga bisa ya hipertensi? Bisa, tapi sebenarnya kalau wanita itu dia ada hormon estrogennya. Hormon estrogen ini untuk elastisitas dari otot-otot jantung, Pak, pembuluh darah juga itu. Tapi kalau pada fase menopause itu, kalau yang sudah tidak haid lagi, sudah tidak menstruasi lagi, itu kadang hormon estrogennya sudah turun. Jadi untuk recovery gitulah, misalnya untuk ya. Anggapannya gitu, Pak. Iya. Oke, baik pendengar pecinta Madani dimanapun Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat. Terima kasih kepada Dr. Komaradanta dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat tentang hipertensi, penyakit yang sering dianggap sepele namun dampaknya bisa sangat serius. Insan Madani semuanya ingat, menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat tapi juga soal pola hidup, pola makan, dan pola emosi. Karena marah sesaat mungkin berlalu, tapi dampaknya pada kesehatan bisa menetap selamanya. Terima kasih semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.